Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, pemilik pencipta penggenggam alam semesta ini. Segala hal tidak mungkin terjadi melainkan pasti atas seizinnya. Semoga pertemuan kita ini yang atas seizin Allah bisa kita optimalkan hingga akhirnya menjadi amal sholih, menjadi bekal kita hingga nanti pulang ke hadapan Allah dalam keadaan membawa bekal yang cukup dari hasil mengarungi hidup di dunia ini. Semoga salawat berserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah tolong kita untuk sanggup istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga wafat menjemput kita, insyaallah. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas tema judul Lika-liku nikah muda. Ya, ini bukan berarti yang boleh ikut cuman yang sudah nikah saja, yang belum nikah juga buat jadi bekal insyaallah. Dan walaupun bahasannya judulnya garis besarnya tentang pernikahan, tapi tetap yang kita bicarakan lebih utamanya sejatinya kita sedang mengingat Allah, ya. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Amanah apapun yang Allah titipkan kepada kita di dunia, tapi nggak nyambung ke Allah, maka nggak akan mencapai yang namanya tentram hati tersebut, insyaallah. Ya, terima kasih kepada seluruh jajaran DKM Masjid Alumni PB yang masih terus mengizinkan kita bisa ngaji bareng di sini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih besar. Juga pada Teteh, AA, Bunda, Bapak yang merelakan waktunya sore hari ini di weekend untuk mau sama-sama mengingat Allah. Semoga Allah pun balas dengan kebaikan yang lebih besar. Insya Allah pulang dari sini dalam keadaan sudah tidak membawa satu dosa pun sama sekali. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, insya Allah. Terkait tema kita hari ini, nikah-liku, nikah muda, ini sumbernya juga tentu yang kami alami, ya. Pernikahan kami Oktober nanti insya Allah 3 tahun, bulat atau genap 3 tahun, tepatnya 19 Oktober. Tergolong muda, tapi bismillah di dalamnya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Kalau ditanya siapa sih manusia yang paling beruntung, adalah siapapun dia yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Kalau udah menyambungnya ke Allah, udah benar-benar semuanya pasti untung, nggak ada ruginya. Ya, apalagi kemarin kita kemerdekaan. Sudah berapa tahun Indonesia merdeka? Lupa. Berapa tahun? 77, ya. 77. Namun merdeka yang asli, kita kupas sedikit ya, merdeka yang asli itu adalah terbebas dari penghambaan kepada apapun kecuali hanya Allah. Karena punten mohon maaf, hidup dijajah tapi iman terjaga, meninggal dalam keadaan menjaga imannya walaupun dijajah, walaupun dizolimi, demi Allah, Allah ridha. Demi Allah masih besar peluangnya masuk surganya Allah. Ya, surga di tangan. Walaupun merdeka, dia raja, dia menjajah, punya banyak daerah kekuasaan, tetapi menghambanya kepada selain Allah, tetap saja celaka. Tetap saja tidak mendapat kebaikan di akhiratnya. Tetap saja mendapat kerugian. Ya, maka dari sini sudah sepakat dulu bahwa kalau pengen hidupnya enak, menghambanya itu cuma ke Allah. Jadi ini juga bekal nanti ketika menghadapi pernikahan ataupun yang sedang menjalani pernikahan. Atau bapak-bapak mungkin ada yang akan berniat menikah lagi. Insya Allah, ya. Tetap harus nyambung kepada Allah. Orang menghambanya hanya kepada Allah, ngelihat ada yang kaya, oh Masya Allah, ya, artis-artis pada kaya, pada ditunjukkan di YouTube-nya. Dan tenang, ya, karena sadar itu titipan Allah.
Sadar Allah mengenal diri ini. Kenapa aku tidak dibuat oleh Allah sekaya dia? Dia menjadi tenang karena Allah lebih kenal tentang diri kita masing-masing daripada kita kenal sama diri masing-masing. Oh, mungkin kalau aku yang kaya, aku bakal celaka karena nggak bisa menggunakan hartanya, malah jadi dosa. Makanya ditolong dibuat cukup sederhana. Sederhana juga tiap bulan nimbang tambah gemuk ya, tetap kenyang gitu setiap harinya. Ya, jadi tidak merasa mengalami kerugian. Sudah Allah titipkan. Itu mah urusan Allah. Ya, dia dicaci maki, dia juga biasa saja. Karena sadar dosa-dosanya yang Allah ketahui lebih banyak daripada cacian orang. Ya, cacian orang sederhana dibandingkan kehinaan dirinya yang sebenarnya. Apalagi dia sadar dia bakal pulang kepada Allah, dia perlu penggugur dari segala dosa yang bisa jadi cara menggugurkan dosanya dengan cara dicaci maki. Tenang hidupnya. Ya, dia gajian, bosnya telat, lupa ngasih gaji. Dia nggak apa-apa. Karena dari awal niatnya nyari amal solih. Ketika akhirnya tidak digaji tapi Allah dapat memberikan ridho dan pahalanya, itu yang lebih dia kejar. Makanya tenang. Ya. Akhirnya kerjaannya difitnah sampai akhirnya dipecat. Ah, yang penting saya hidup lurus, nggak berbuat dosa. Difitnah sampai akhirnya dipecat, saya tidak melakukan dosa besar. Bisa jadi ini adalah jalan Allah untuk menunjukkan tempat kerja yang lebih baik. Tenang hidupnya, nggak rugi. Ya, yang rugi itu yang memfitnah, yang difitnah nggak apa-apa, nggak rugi sama sekali. Ya. Karena sekali lagi sudah paham betul bahwa tujuan hidupnya adalah menggapai ridho Allah. Selagi Allah ridho, tenang hidupnya. Nah, ini kalau diaplikasikan ke dalam pernikahan, maka bisa jadi penguat yang luar biasa. Karena sekali lagi, bagi yang belum menikah kadang menganggap pernikahan itu adalah sumber kebahagiaannya, sesuatu yang diidam-idamkan. Kayaknya saya setelah nikah mah bakal bahagia sampai meninggal, ya. Ada yang berpikir seperti itu. Padahal itu baru lembaran baru ya. Makanya kadang suka disebutkan selamat menempuh hidup baru. Ya. Karena tanggung jawabnya berbeda, amanahnya berbeda, tapi yang pasti kita perlu bekal untuk itu semua. Ya. Sudah sering diingatkan bahwa pernikahan yang diidam-idamkan oleh para jombloan dan jomblowati atau yang sedang diarungi oleh pasangan suami istri itu nggak cuman sekedar aku tuh nikah supaya ada yang nemenin, nikah supaya ada yang menafkahi, nikah supaya ada yang mendampingi, ada yang ngimamin, apapun itu, ya. Tapi Allah punya amanah besar dari setiap rumah tangga, ya. Sekali lagi, kalau kita ngelihat betapa pergaulan zaman sekarang anak muda, ada yang membuat kita miris gitu ya. Masya Allah, ada yang laki-laki berpakaiannya seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, diberikan lagi wadahnya, dijadikan keren malah, Citayam Fashion Week, ya, SCBD, ya, atau diberikan wadah-wadah. Walaupun di Indonesia sebetulnya tidak seedan yang pernah diri ini saksikan waktu misalkan tinggal di Thailand 3 tahun. Ya, di sana lebih ngaco lagi. Ya. Sengaco apa? Pernah misalkan ketemu wanita berumur 34 tahun, dia lagi ngobrol sama temennya, ternyata lagi ngobrolin rencana untuk aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Ya, Insya Allah. Seolah kayak ngobrolin, bro abis ini mau makan apa? Begitu di nguping, gak sengaja nguping, dah emang ngomongnya berisik ya. Ternyata lagi ngobrolin, pengen aborsi buat yang ke-23 kalinya. Ya. Kan nggak mungkin zinahnya cuma 23 kali. Stok cer apa itu? Masya Allah. Itu biasa di sana. Kalau tinggal di Cina, malah di Cina itu sebelum Presiden Xi Jinping yang sekarang, itu ada aturan satu rumah tangga cuma satu anak. Gimana kalau kebablasan hamil anak yang kedua? Pilihannya dua. Bayar ke pemerintah yang kalau dinominalkan senilai 33 juta rupiah. Gimana kalau nggak punya? Maka negara akan menunjuk klinik aborsi yang akan kalau nggak sanggup pun akan dibiayai negara. Jadi aborsi itu legal di sana. Ya. Nah, menghadapi
Yang sekarang kita hadapi seperti itu ya, bikin kita miris. Dan di dalamnya banyak pemuda-pemudi kita. Nah, ternyata Allah menginginkan pendidikan generasi itu sebetulnya di mana? Kenapa bisa seberantakan ini? Loss-nya itu di mana? Kalau kita pengen evaluasi. Maka ternyata Allah menginginkan pendidikan generasi itu, sekali lagi ini harus hafal ayatnya ya. Di Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat 74 ya. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Ini sering dibaca imam kalau berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dhalamna, mohon maaf. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat yang menurut kita taunya ini ayat supaya punya pasangan dan anak istri yang jadi penyejuk mata, ternyata Allah tutup dengan lil muttaqina imama. Allah pengennya di ayat tentang keluarga ini ujungnya harus menghasilkan muttaqin, orang yang bertakwa, dan imama. Ya, imama, pemimpin. Ya. Muttaqina imam atau imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga sudah harus terhapuskan, oh generasi itu jadi berantakan, sekolahnya nggak benar. Oh, teman-temannya nggak benar. Atau ada orang tua yang kadang berkata, anak saya masuk sini, sekolah di sini, tolong pulang-pulang jadi anak yang soleh ya. Atau dititipin ke kiai, Pak Kiai tolong setelah lulus di sini, tolong jadi anak yang soleh ya. Itu udah mesti hilang. Pernikahan yang diidam-idamkan itu sudah harus kita siapkan sebagai, ini saya nikah untuk membentuk generasi. Tokoh sehebat Salahuddin Al-Ayyubi itu dibentuk dari orang tuanya dari waktu masih jomblo. Karena kedua orang tuanya telat nikah. Kenapa? Bukan karena kurang tampan dan kurang cantik, tapi karena belum nemu yang sama visi misinya. Visi misinya apa memang? Mereka mencari yang bisa menggandeng tanganku ke surganya Allah, dan dari dirinya akan dihasilkan keturunan yang akan menaklukkan Baitul Maqdis. Sespesifik itu. Dari sebelum nikahnya. Maka ketika wasilahnya melalui guru mereka berdua dipertemukan, ketika saling menyampaikan visi misi detail, secara spesifik sama betul visi misinya, nggak peduli tampang atau apapun lagi, dia pasanganku. Dan dengan tujuan yang sama tersebut, itu yang ditanamkan ke putranya sehingga menjadi tokoh hebat. Makanya punten, kita udah sadar bahwa pernikahan itu Allah nitipin generasi di rumah masing-masing. Toh karena memang lebih logis. Gimana ceritanya satu kiai menyolehkan 1000 anak, mustahil. Lebih mudah sepasang orang tua menyolehkan anak yang dititipkan kepadanya. Anaknya 2 berarti PR-nya 2. Anaknya 4 berarti PR-nya 4. Kerjasama berdua. Lebih mudah. Lebih logis. Itu solusi dari Allah. Makanya kalau misalkan kadang ada yang bertanya, waktu lagi ngobrol, ini sekarang kenapa pergaulan jadi kayak gini, kita gagalnya di mana sih? Bisa jadi dari nikahnya yang asal-asalan. Tanpa ilmu, tanpa kesiapan. Yang penting bisa tersalurkan kebutuhan biologisku. Yang penting aku nggak diledekin jomblo lagi. Menikah gara-gara takut diledekin jomblo doang. Ya. Sehingga akhirnya amanah besar dari Allah untuk mendidik generasi tersebut, akhirnya tanpa ilmu berantakan. Ngedidik anak nggak tahu gimana caranya. Pokoknya begitu dia mulai rewel, kasih aja YouTube, silahkan nonton Cocomelon. Maka belajarnya dari Cocomelon. Padahal kalau kita merujuk ke ayat yang tadi lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata imaman dalam bahasa Arab itu memang diartikan imam. Tapi dia satu dasar kata dengan, atau bisa juga diartikan dengan kata pola. Pola, ya. Tahu kalau misalkan kita ngejahit, kalau misalkan ngejahit itu dijelasin. Kamu nanti tarik ke atas gunting 30 cm, ke kanan 50 cm, ke bawah lagi 55 cm, pakai detil dengan ucapan kata-kata doang. Bingung nggak? Bingung. Tapi kalau di kainnya udah ada garisnya, polanya, gunting tinggal ikutin, ya. Lebih mudah nggak? Lebih mudah, ya. Nah, kata imamah
itu punya satu dasar kata yang bisa diterjemahkan juga sebagai pola. Ya, makanya ternyata kalau ketika bicara berarti gimana cara ngendidik yang baik, sehingga akhirnya kita dapat kesimpulan nanti ketika kita bicara dua pilar utama pendidikan itu memang cuma dua, satu pakai doa, dua pakai keteladanan. Ya. Dan kalau kita sudah bicara keteladanan yang baik, maka itu pakai pola, dicontohin. Nabi itu nggak nyuruh-nyuruh doang, tapi nyontohin. Nanti kita bahas contoh-contohnya ya. Ketika kita bicara tentang pola dan Nabi itu mencontohkan, waktu perjanjian Hudaibiyah yang mereka sudah rombongan pengen berangkat masuk ke kota Mekah tapi dihadang dan akhirnya nggak jadi sampai harus ketunda ke tahun berikutnya. Kan isi perjanjiannya itu kan dikomplain sama para sahabat. Yang isinya kita tidak bahas detail ya. Tapi kalau misalkan ada orang dari kafir Quraisy yang menuju ke Rasulullah, pengen gabung ke Islam, tapi tidak diizinkan oleh orang tuanya, itu harus dipulangkan ke orang tuanya. Ya. Lalu kalau ada kaum muslimin, kebalikannya nih, pulang ke kafir Quraisy, walaupun tanpa izin ke kerabatnya yang muslim, yang sudah sesama muslim, itu berhak ditahan oleh kafir Quraisy tanpa harus dipulangkan. Nggak adil kan? Nggak adil kan? Iya. Tapi Rasulullah setuju. Ditambah lagi ketika akhirnya pengen bikin perjanjian, itu ketika pengen ditulis Muhammad Rasulullah, perwakilan kafir Quraisy komplain, jangan ditulis Rasul. Kalau kamu memang sudah kami akui Rasul, kami bakal nurut, gak akan ada perjanjian ini. Ali udah marah sekali itu ketika mendengar itu. Sudah siap untuk Rasulullah perintah serang. Ya. Tapi Rasulullah menahan ketika itu, maka nggak apa-apa. Ditulisnya bukan Rasulullah pun tidak apa-apa. Pokoknya mereka marah, komplain para sahabat. Sampai ketika akhirnya mau disuruh pulang, ya, lalu pengen beres-beres, ya. Maka ketika Rasulullah perintahkan, itu yang lain nggak pada mau gerak. Udah pada kecewa dengan keputusan Nabi. Sahabat pernah kecewa dengan keputusan Nabi. Maka Rasulullah masuk dulu ke tendanya, ya, bercerita kepada istrinya, lalu keluar lagi dengan bergerak duluan, tanpa ngomong, beres siap-siap, ya. Ketika para sahabat ngelihat Nabi udah gerak, Nabi tanpa berkata apa-apa, akhirnya semua sahabat yang lain ikut gerak. Menunjukkan bahwa memang nyuruh sama ngasih teladan lebih kena ngasih teladan. Ya. Nyuruh mah gampang, tinggal nunjuk berkata, beresin gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata orang yang kita hormati nggak ngomong apa-apa, dia beberes sendiri. Orang, aduh, masa beresin sendiri guru kita? Ya udah mulai ikut pakai teladan. Itu yang Nabi contohkan, ya. Dan sebagaimana pola kan adalah teladan yang benar-benar runut ya. Ya, baik seperti itu ya. Maka kita tadi sudah fokus ke arah ternyata pilar utama pendidikan di dalam Islam, satu harus dengan doa dan keduanya dengan keteladanan. Maka kita harus terapkan ini dalam lika-liku pernikahan muda tadi, ya. Walaupun bisa juga diamalkan oleh yang nikahnya sudah lama, ya. Maka sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa nikah ini punya amanah besar dari Allah, maka jelas perlu bekal yang disiapkan. Bagaimana cara menjadi seorang bunda, bagaimana cara menjadi seorang ayah, bagaimana cara menjadi seorang orang tua nantinya juga ya. Maka itu perlu disiapkan dengan baik-baik. Karena kalau misalkan belajar bahasa Inggris aja ada yang merelakan waktu dan uangnya untuk mempelajari ilmu, masa untuk mendidik generasi yang anak itu jelas-jelas adalah aset. Kalau anak ini jadi anak soleh, maka orang tuanya sudah wafat pun bisa mengalir pahala bagi orang tuanya. Jelas ini aset yang luar biasa, ya.
Sampai ada ulama yang menyebutkan satu hubungan badan, mohon maaf, satu hubungan suami istri yang menghasilkan seorang anak seperti Imam Syafi'i itu lebih baik daripada 1000 pernikahan lainnya yang tidak menghasilkan anak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i soalnya jadinya benar-benar jadi cahaya bagi umat, ya. Maka jelas ini aset banget dan berarti perlu bekal banget. Namun sebelum akhirnya rumah tangga ini benar-benar jadi manfaat, anak-anaknya jadi orang soleh, orang tuanya pun bisa tetap berdakwah, maka tentu ada kesiapan-kesiapan yang perlu disiapkan. Kalau kita balik lagi ke yang disampaikan di awal, minimal adalah sudut pandang tentang pernikahannya ini yang sudah mulai diubah. Karena kalau memang nikah itu kita cuma ngelihat dari sudut pandang dunianya saja, namanya suami harus nafkahin dong, harus beliin baju dong. Walaupun benar semuanya, ya. Suami itu harus memberikan tempat tinggal, suami itu harus membelikan juga termasuk pakaian. Jadi tete-tete nanti kalau sudah menikah punya hak ya untuk minta ke suaminya dibelikan baju. Kalau bisa jangan beli sendiri. Walaupun tentu salah satu amalan wanita yang atau seorang istri yang juga tentu dimuliakan oleh Allah menyesuaikan dengan kemampuan suami. Nah, kalau misalkan ternyata suaminya bukan konglomerat, minta dibelikannya gamis yang 30 juta, ya ini tentu beda hal. Ya. Tapi walaupun itu benar adalah haknya, tapi kalau misalkan tidak memandang dari sudut pandang akhiratnya, maka di saat itulah huru-hara baru bisa terjadi atau dimulai. Ya. Memandang pernikahan itu dari sudut pandang haknya aja. Hak saya sebagai suami kan begini, hak saya sebagai istri kan begini. Lalu pasangan kita yang tidak sempurna, yang masih punya kekurangan, kita sendiri pun masih punya kekurangan, lalu kekurangan itu muncul, ditambah was-was syaiton, dibisikin tuh teman kerjanya, tuh sekretarisnya di kantor, dengan segala macam bumbu-bumbunya, maka sudah mulai membandingkan, hanya dari menuntut haknya saja, maka di situ nggak akan bisa mendapat kebaikan. Ya. Maka minimal tadi ya, sudut pandangnya sudah harus kita arahkan kepada Allah dan akhirat dulu. Ya. Karena sekali lagi, mau sesempurna apapun pasangannya, udah ngasih apapun, mandangnya dari sudut pandang dunia, nggak ada kenyangnya. Apalagi setan memang akan membuat terasa indah kalau yang belum halal. Ya. Maka nanti makanya kenapa ketika pacaran belum halal, pasangannya segala-galanya bagi kita itu pacar, ya. Begitu sudah menikah, perasaan tambah berkurang terus ya. Karena bisa jadi yang paling utamanya mata kitanya yang tidak dijaga. Semakin terbiasa ngelihat yang haram, maka ngelihat yang halal tuh nggak akan menarik lagi sama sekali. Ya. Apalagi jelas akan selalu setiap tahunnya ada gadis-gadis muda yang baru. Sedangkan pasangan kita nanti telah melahirkan 2, 3, 4, 5 keturunan kita, tidak mungkin secantik yang masih muda, yang masih 17 tahun. Ya. Maka itu mustahil. Ya. Maka kalau misalkan kita mandangnya dari sudut pandang menuntut, dia harus seperti apa dan sebagaimana macamnya, saling nuntut yang ada berantem terus. Sampai banyak yang bikin video-video pendek atau ucapan ya. Kalau pengen istrinya cantik ya modalin dong beliin skincare-nya. Ya. Yang lakinya ngebalas lagi. Istri yang paling sempurna adalah yang bla 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 seperti apa. Begitu aja balas-balasan di status. Ya. Diawali dari nuntut terus. Ya. Tidak memulai dari sudut pandang pernikahannya itu dari awal tujuannya untuk apa. Karena kalau memang sudah kita ngelihatnya pasanganku adalah amanah dari Allah untuk memudahkanku mencapai ke surganya Allah, maka di saat itulah semuanya bisa lebih mudah untuk dijalani atau dipahami. Ya. Semuanya balik lagi ke arah Allah. Karena kalau misalkan enggak, akan sulit demi Allah. Dia mau sekaya apa kek, dia mau secantik apa kek, setampan apa kek. Ya. Kita nyontohnya Ibunda Asiyah dia. Karena beliau ini selalu luar biasa ya. 1 dari 4 wanita yang paling dimuliakan di surganya Allah.
Tiga laginya siapa kok? Istrinya Rasulullah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lalu putrinya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan yang ketiga adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ibunda Maryam, Masya Allah. Ya. Nah, tapi yang dua hidup di zamannya Rasulullah. Zamannya Rasulullah tuh lebih enak karena banyak amalan yang dilipat gandakan. Kita ketemu puasa Arafah, puasa 1 hari dihapuskan dosa 2 tahun. Ya. Barang siapa berpuasa 30 hari Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, pahalanya seperti setahun berpuasa. Kemarin 10 Muharram ketemu puasa Asyura, pahalanya dihapuskan dosa setahun. Kan enak. Kita ketemu malam Lailatul Qadar, 1 malam yang beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Nah, di zamannya Nabi Musa belum ada kayak gitu. Terus apa amalannya Asiyah sampai bisa nyusul satu tingkat dengan 3 wanita mulia lainnya tadi? Ya. Apakah ibadahnya bagus? Betul, ibadahnya sih pasti bagus. Cuman masalahnya belum ada amalan yang dilipat gandakan. Sehingga umatnya Rasulullah tuh nanti ketemu umat-umat Nabi yang lain gagal masuk surga, itu malu banget di hadapan umat yang lain. Ya. Kamu mau udah enak, jadi umatnya Rasulullah umur 60-70-an. Jarang yang melebihi itu. Amalan banyak yang dilipat gandakan. Ibarat audisinya dipercepat, seleksinya dipermudah, amalannya banyak yang dilipat gandakan. Coba umat terdahulu. Tinggal di zaman Nabi Nuh, hidup ribuan tahun. Ya. Nggak ada amalan yang dilipat gandakan. Sanggup istiqomah 1000 tahun tahajud? Repot ya. Insya Allah. Maka apa amalannya Asiyah? Salah satu yang paling luar biasanya adalah beliau sanggup bersabar menghadapi suami yang jadi seburuk-buruk manusia. Ya. Firaun, Kain tuh ya. Biar agak ngeden emang ngomong Firaun ya. Biar agak gregetan. Karena kalau ada yang berkata, enggak kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong. Karena kalau suaminya lebih parah dari Firaun, suaminya yang ditulis di Al-Quran. Ya. Ngadepinnya Firaun, sabarnya berarti nggak mungkin sabar yang biasa saja. Emang orang nggak mau dengan wanita sesoleha beliau? Pasti banyak yang mau. Tapi bagi seorang istri, apapun yang dihadapi, sebagaimana apapun jenis suaminya, kalau sudah dilihat dari sudut pandang akhiratnya, demi Allah nggak ada kerugian sedikit pun. Ya. Sakit hati, sedih pasti, namanya punya suami nggak cuma nyembah berhala, tapi ngaku-ngaku jadi Tuhan. Sampai diabadikan di An-Nazi'at ayat 24 ya. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi balik lagi, kalau udah dari sudut pandang akhirat, ya Allah, kenapa sabar itu adalah amalan yang tanpa batas? Karena pahalanya juga tanpa batas. Kata siapa kok pahala sabar itu tanpa batas? Kita lihat Quran surat 39 Az-Zumar di ayat 10-nya. Quran surat 39 Az-Zumar di ayat 10-nya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ya, bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya dilipat gandakan bighairi hisab, tanpa batas, unlimited. Karena sabarnya nggak cuma sabar ngadepin suami yang ya kadang naruh anduk sembarangan, masih standar lah ya. Atau misalkan makan teh belepotan kayak bebek begitu ya. Standar lah ya. Nah, ini yang dihadapin seburuk-buruk manusia dan ia tetap bersabar. Maka kalau dari sudut pandang akhiratnya itu sanggup bahkan menyusul. Kita lihat ya, di antara 4 wanita yang paling mulia tadi, bahkan Sayyidah Aisyah aja tidak disebut istrinya Rasul. Atau wanita yang syahid pertama kali di dalam Islam, siapa namanya? Umayyah ya. Ya Sumayyah ya. Pertama syahid di dalam Islam, ya, itu tidak disebut. Ya. Maka menunjukkan bahwa benar-benar sabar itu, Masya Allah, itu adalah ganjaran pahala yang ibadah yang ganjaran pahalanya bisa menyusul. Bisa menyusul para keutamaan istri-istri Rasulullah yang lain atau
Para sahabiah-sahabiah di zaman Nabi, ahli tahajud, para penghafal Al-Quran, nyusul Asia. Modalnya apa? Sabar. Bukan bicara sabarnya doang, beliau sudah benar-benar paham pernikahanku ini adalah untuk memudahkan aku nyampe ke surganya Allah. Ya. Makanya ketika nanti menyadari, mesti ngobrol berdua dengan pasangan ya. Wahai pasanganku, apalagi pernikahan yang masih muda, masih adaptasi gitu ya. Menyadari, oh, wahai pasanganku, aku tidak sempurna. Kita sama-sama tidak sempurna. Tapi kita juga bukan setan yang segalanya buruk. Kita masih punya kebaikan. Ketika kebaikanku muncul dan kebaikanmu muncul, dan kita sama-sama saling bersyukur, demi Allah itu pahala syukur itu menambah nikmat. La in syakartum la azinanakum. Barang siapa bersyukur, ditambah nikmatnya oleh Allah. Satu jadi pahala, dua nambah nikmat. Kalau kebaikannya muncul. Dan wahai pasanganku, aku nggak sempurna. Dan aku pun menerima engkau yang sama-sama tidak sempurna. Maka ketika ketidaksempurnaan kita muncul dalam bentuk keburukan, mungkin kita satu sama lain akan menangis, satu sama lain akan tersakiti. Tapi kita ingat lagi dari awal, aku menikahimu tuh untuk supaya tambah mudah masuk surga. Bukan karena sekedar pengen dinyanyiin tiap hari, dikasih kado tiap bulan. Enggak, bukan itu. Aku nikah sama kamu tuh baru sukses kalau kita tambah mudah nyampe surganya Allah. Ya. Maka ketika kepahitan itu muncul, kan ya karena disebabkan ketidaksempurnaan kita menjadi ingat lagi, ya Allah, wahai pasanganku, sabarnya kita satu sama lain, mendekatkan kita kepada tujuan utama kita yang sebenarnya, surganya Allah. Maka kalau udah tujuannya kayak gitu, enggak mau kayak gimana juga. Ya, ini yang diamalkan oleh Asiyah, ya. Enggak. Maka akan muncul pertanyaan. Kemarin soalnya ditanya ya, dibuka kayak sesi pertanyaan di IG, ada pertanyaan muncul. Kok pasangan saya selingkuh, saya mesti gimana? Enggak gimana-gimana. Tetap aja jadi hamba Allah yang taat. Karena anggaplah dia setia, baik sampai meninggalnya, selalu memuliakan pasangannya, tapi mohon maaf, kitanya nggak tambah dekat sama Allah, tambah jauh dari Allah, tambah lalai, tambah jauh dari yang ibadahnya. Maka tetap saja celaka. Atau dibalik, oke bisa jadi dia benci, bisa jadi dia menyakiti, tapi gara-gara kepahitan itu kita tambah banyak sujudnya, tambah sabar hatinya, tambah jadi kebaikan, tambah jadi amal soleh, dan Allah ridho. Apalah artinya pahit di dunia beberapa puluh tahun kalau ganjarannya surga yang abadi. Ya. Jadi mau diselingkuhin atau tidak, ya tetap aja tugas kita jadi hamba Allah yang tambah taat. Ya. Tapi rugi dong, kok dia yang rugi. Dia yang selingkuh, berarti dia yang dosa, nggak tobat, bertanggung jawab di sisi Allah. Kita yang disakitin gimana kok? Bisa jadi gara-gara kepahitan itu kita jadi tambah bersih dosanya. Pulang ke hadapan Allah nggak bawa dosa lagi. Katanya pengen surga. Ya. Nah Allah lebih kenal tentang diri ini. Kita adalah hamba yang meminta surga ya Allah. Kadang sampai Masya Allah ya dijadikan syair Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya. Wala aku ala naril jahimi. Ya Allah aku hambamu yang mengidam-idamkan surga. Tapi aku ngerasa nggak layak. Aku juga takut kepada neraka. Tapi dosaku begitu banyak. Ya. Maka kita mesti ngapain? Allah tolong. Allah tahu kemampuan kita segimana. Ya udah, berarti cara untuk supaya dia tambah mudah masuk surga, ada yang diuji dari suaminya, ada yang diuji dari anak-anaknya. Di rumah udah baik, ada yang diuji di tempat kerjanya. Semua dengan tujuan satu, Allah yang paling berusaha nyampein kita ke surganya Allah. Ya. Karena kita mah nggak kenal sama diri sendiri. Kadang doa kita terkabul kita masih ngeluh kok. Siap pernah ya yang paling menohok itu di beres kajian ada yang nyamperin. Bercerita tentang istrinya dan masalah rumah tangganya. Ketika cerita ternyata bertahun-tahun sebelum menikahi pasangannya, itu tahajudnya nggak putus-putus ngedoain supaya istrinya itu jadi istrinya. Waktu itu belum menjadi istrinya ya. Jadi ternyata pernikahanmu ini adalah dikabulkannya doa tahajudmu. Kenapa sekarang malah datang komplain bercerita tentang masalah
dengan pasangan yang dulu engkau doakan. Bisa jadi kitanya aja yang emang ya manusia begitu, ya. Makanya kudu mulai ngelihat dari sudut pandang ini, baru semuanya bisa jadi kebaikan. Karena sekali lagi nggak sempurna pasangan kita mah. Walaupun ada contoh yang sempurna seperti misalkan ada tuh istri seperti Sayyidah Khadijah yang luar biasa, hartanya habis semuanya untuk Nabi, tapi ketika minta untuk nanti kain kafannya, minta pakai sorbannya Nabi yang selalu Nabi pakai ketika menerima wahyu, ngomong kayak gitu ke Nabi aja malu, sampai minta tolong kepada putrinya Fatimah. Ditanya oleh Fatimah, kenapa ibu nggak minta langsung kepada ayah? Aku malu, takut belum jadi istri yang baik. Padahal dari saudagar wanita paling kaya jatuh miskin demi ngebela dakwahnya Nabi. Gak pernah tuh ngungkit-ngungkit, jadi suami teh gue udah habis-habisan harta ya, sorban doang gak dikasih. Gak ada kayak gitu. Ada yang seperti itu kok, tapi sadar diri. Ya ada sayanya, belum nggak seperti Rasulullah, ya. Sehingga ngerasa nggak tahu diri kalau menuntut istrinya seperti Khadijah, karena kitanya nggak mungkin sebaik Rasulullah, ya. Maka yang penting semuanya jadi amal soleh, sudah pakai sudut pandang akhiratnya, barulah di saat itu semuanya bisa jadi kebaikan. Maka pasanganku, engkau mau seperti apapun, memang fungsimu yang paling utama adalah membuat aku tambah dekat ke surganya Allah. Ya. Karena ikhlas, mangga ridho mau seperti apa aja. Nggak sempurna pasangan itu, Masya Allah. Karena kita sendiri juga nggak sempurna. Ya. Dua-duanya udah soleh-soleha, dua-duanya sama-sama di jalan Allah, apakah nggak akan ada masalah pernikahannya? Pasti ada, nggak mungkin enggak. Ya. Tapi masalahnya kan masalah itu nggak beres-beres, bukan masalahnya yang salah. Masalahnya mah nggak pernah salah. Ya. Yang salah itu cara kita menyikapi masalah. Ya. Bukan masalahnya yang salah, tapi cara kita menyikapi masalah. Anak SD nggak lulus ujian, bukan soalnya yang salah. Kalau soalnya yang salah, semua nggak lulus. Ada tuh yang buktinya lulus. Berarti kenapa dia nggak lulus? Karena nggak tahu solusinya apa, nggak tahu jawaban soalnya apa. Bukan soalnya yang salah. Maka kalau pengen dibenahi, ya, jangan sedikit-sedikit ada masalah. Udah ganti aja pasangannya. Udah kita pisah aja. Ya. Karena kalau masih pakai sudut pandang yang sama, mau ganti berapa kali tetap bakal pisah juga. Kalau sudah pakai sudut pandang ke sana, ke Allah, semuanya jadi kebaikan. Masya Allah. Ya. Pasangannya naruh anduknya berantakan, alhamdulillah ya Allah punya pahala bebenah rapiin anduk. Ya. Lisannya sesekali menyakiti, alhamdulillah ya Allah, mungkin dulu saya pernah jadi anak yang lisannya menyakiti orang tua. Saya mau tobat segala macam pun kalau orang tua belum ridho, belum maafin, bisa jadi belum diampuni, mungkin harus diselesaikan dengan cara itu. Ada titipan lisan yang menyakiti. Ya. Wajar, nggak apa-apa. Ya. Akan selalu berat kalau kitanya belum pengen ke surganya Allah. Pokoknya setiap kali kejadian yang nggak enak, tanya lagi, ya Allah, ini bisa mendekatkanku ke surganya nggak? Maka bismillah. Ya. Makanya walaupun cerai itu perbuatan yang dibolehkan dalam agama, tetap itu adalah perbuatan yang Allah tidak suka. Satu-satunya perbuatan halal yang Allah tidak suka adalah perceraian. Ya. Dan contoh dari Asiyah tadi membungkam seluruh rumah tangga. Ya. Istilahnya kalau misalkan mereka memilih untuk tidak sabar, ada yang masalahnya lebih besar tapi masih sanggup memilih sabar. Bukan berarti nggak boleh cerai ya, tapi itu harus jadi pilihan terakhir. Dan mohon dicatat harus dengan opsi baru bisa cerai atau baru boleh cerai. Kalau setelah cerai bakal jadi hamba yang tambah dekat sama Allah. Maka kalau niatnya cerai hanya karena sudah nemuin pria lain yang lebih kaya, demi Allah akan jadi musibah pernikahan selanjutnya. Kecuali kalau memang kondisinya misalkan nih, sama suaminya dipukulin terus, sampai bahkan dilarang untuk sholat. Niatnya bercerai supaya punya suami yang ngizinin dirinya sholat dan bisa ngebimbing dirinya agama.
Itu mah enggak. Karena pisahnya untuk tujuan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau kita mau jujur, apa penyebab perceraian zaman sekarang yang paling banyak? Duit ya, ekonomi ya. Masya Allah. Sehingga banyak yang rumah para suami yang ngebela-belain gak pengen sampai pisah, takut anaknya kenapa-napa, tapi tuntutan dari nyonya di rumah makin besar. Korupsi, mau gak mau. Ya. Ini punten ya. Ada hadis sahihnya terkait 4 wanita yang paling Allah laknat, paling Allah benci, paling Allah tidak sukai, ya, calon ahli neraka. Kan salah satunya ya adalah menuntut di luar kemampuan suami. Salah satunya. Salah satunya menuntut di luar kemampuan suami. Makanya walaupun tadi, wahai suami, kata si Koko, baju itu pakaian adalah hakku sebagai istri untuk dipenuhi oleh suami. Ya, tapi kita mintanya, saya nggak mau gamis yang 150 ribuan. Saya pengennya yang berapa juta. Ya. Kalau nggak kayak gitu ngambek, tidak dicakapi suaminya. Ya, makanya termasuk. Ya. Makanya walaupun pernikahan itu wanita yang gimana teh redaksinya, yang memudahkan maharnya, ya. Salah satu wanita yang luar biasa yang memudahkan maharnya, nggak ngerepotin maharnya. Walaupun ada riwayat seperti itu, tapi juga tetap laki-laki yang beneran soleh, beneran taat akan memuliakan istrinya juga dengan cara meninggikan maharnya. Ya. Makanya ketika dikatakan, oh ternyata wanita kalau menuntutnya berlebihan kepada suaminya, Allah benci, Allah melaknat begitu ya. Tapi suami yang soleh beneran akan memuliakan wanitanya, Masya Allah. Memenuhi segala keinginannya. Apalagi suaminya soleh. Soleh dia punya backingan. Allah yang maha kaya. Ketika ingin memuliakan istrinya, ya Allah pasanganku bajunya cuma itu-itu aja. Dan dia nggak pernah minta sih. Tapi aku pengen memuliakan, ingin membelikan lagi yang baru. Minta kepada Allah, tahajud. Dia pas nggak mungkin nggak Allah sanggupi. Ya. Tapi sekali lagi dari awal tujuannya sudah kepada Allah dulu. Ya. Maka ini sudut pandang yang harus dipahami atau dimiliki oleh semua orang supaya nanti masalah apapun dalam rumah tangga bismillah kuat, siap. Karena dari awal tujuannya adalah untuk mencapai surganya Allah. Sehingga kalau pasangan kita nanti bertanya pun, menyesalkah engkau menikahiku? Ya, maka jawab juga pakai iman. Ya. Nyesal nggak sih nikahin AA kayak gitu ya. Nyesel nggak sih nikahin Neng kalau orang Sunda mah. Ya. Maka jawabnya pakai tauhid. Insya Allah. Ketahuilah bahwa Allah atau Tuhan kita yang mempersatukan kita, Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sehingga Allah tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat untuk mendampingiku ke surganya Allah. Dan juga Allah itu Ia maha baik, nggak mungkin menjauhkan yang baik atau mendekatkan yang buruk. Maka sebelum menikah kita udah ningkatin taat, udah istiqoroh, udah minta tolong kepada Allah ditunjukkan. Lalu ternyata sekarang engkau yang jadi pasanganku, berarti sederhana. Kata yang maha tahu dan maha baik, engkaulah yang paling tepat untuk menggandeng tanganku ke surganya Allah. Walaupun kita udah sama-sama dimakan usia. Di luar sana masih banyak yang lebih cantik, lebih rupawan, lebih kaya, naksir lagi sama kita. Ya. Jawab lagi pakai tauhid yang sama. Kalau memang yang di luar itu lebih tepat untuk nyampe surga, ya harusnya dia yang jadi istriku. Kenapa sekarang kamu yang jadi pasanganku? Berarti sederhana. Kata Allah, kalau dengan yang lain akan lebih sulit kita nyampe surganya Allah. Dengan yang ini, yang sekarang jadi pasangan kita, akan memudahkan kita untuk nyampe ke surganya Allah. Semuanya, walaupun cuman omong kosong atau beneran pakai hati, semuanya berkata dengan hal yang sama toh. Nikah itu untuk ibadah. Tuh. Ibadah tujuannya apa? Menggapai ridho Allah, mencapai surganya Allah. Ya itu yang Allah pegang, ibadah ya, yakin ya, ini ibadah ya. Ya udah,
tuh dikirimin. Yang paling memudahkan kita untuk tambah gugur dosanya banyak, tambah banyak pahalanya, walaupun pakai pahala sabar. Sok bismillah. Ya. Kekurangannya seperti apapun, bismillah. Keburukannya kita yang muncul, atau ada masalah, ada marah-marah, nggak akan sibuk nyalahin atau bandingin sana sih. Ya, saya yang salah. Perbaiki diri. Ya. Perbaiki diri. Paling juga ada masalah, sama-sama wudhu, sama-sama sholat, beres sholat, ngobrol, udah tenang lagi, bismillah. Yang jadi masalah kalau misalkan cerita ke teman-teman SMP-nya, kumpul, reuni, tumben lo ngajak kumpul, iya nih suami gue di rumah, wah mulai itu, ya. Curhatnya ke cowok, nyaman, ya, mulai. Kita ngomongin kayak gini masa di kafe, ya udah yuk, ini aku lagi ada voucher nih hotel gratis, aduh mulai ya, udah ini kecelakaan pertama, ya, yang beruntun terus menerus, ya. P3K. Kenapa jadi P3K, Pak? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Belum terjadi kecelakaannya. Tapi kudu dicegah ya, Insya Allah. Insya Allah. Ya, bahasannya luas ya. Tapi yang paling ingin ditanamkan adalah tadi ini dulu. Yuk, rumah tangga, pernikahan, nggak cuma yang muda, sampai yang sudah senior sekalipun, harus dengan tujuan yang sama. Ya. Pasanganku ini adalah, kita bahkan bisa bilangnya ginilah, dia adalah sarana dari Allah untuk aku tambah mudah masuk surga. Tapi kok bawelnya kayak gitu? Bawelnya dia memudahkanku tambah dekat dengan surganya Allah. Tapi kok suamiku kok malesnya luar biasa. Malesnya dia bisa jadi ladang pahala kita untuk tambah dekat ke surganya Allah. Pokoknya mandang pasangan itu adalah dia ladang sabarku, ladang pahalaku, ladang penggugur dosaku, ladang untuk memudahkan aku untuk nyampe surganya Allah. Mangga kalau udah kayak gitu mau kayak gimana juga, sebagaimana yang diamalkan Asia. Pasangannya seperti Firaun pun, bismillah ya Allah, kalau dengan ini aku sabar, nggak mungkin engkau menyia-nyiakan kesabaranku. Karena sabarnya bukan sabar sekedar sabar ini. Sabar ngadepin Firaun masalahnya. Ya. Nah, kalau masih belum pakai sudut pandang ini pun, mau Sung Jongki nikahin kalian, udah mualaf, udah hafal 31 juz, tuh bonus 1 juz ya. Lebih dari 30 juz ya. Tapi kita masih nggak pakai sudut pandang akhirat, nggak ada enak-enaknya, capek, berat. Maka sebelum nanti dilanjutkan lebih jauh oleh Ustaz Yunda, dari tadi yang diomongin panjang lebar, izinkan diri ini berpesan, sudah harus pakai sudut pandang itu dulu. Dan ini nggak cuman pernikahan sebetulnya ya, apapun. Semua bakal jadi kebaikan kalau sudah Allah yang jadi tujuannya. Kenapa manusia masih menderita? Karena memang di hatinya, ilahnya masih belum Allah. Ilahnya duit, apa buktinya? Ketinggalan sholat gak nangis, ketika kehilangan duit dia nangis. Makanya dia masih kecewa, masih sedih ketika apapun yang terjadi, semuanya bisa jadi ladang pahala, bisa jadi ladang tambah dekat kepada Allah. Kalau dia benar-benar dalam hatinya emang ngejarnya Allah, apapun yang terjadi, mangga ya Allah, saya mah siap diapain, tapi tolong jadikan ini amal soleh dan Kau ridho kepadaku. Mangga, sisanya mau diapain aja. Engkau jadikan aku kaya, hartanya akan aku gunakan untuk jadi jalan tambah dekat kepadamu. Engkau jadikan aku kekurangan ini bisa jadi harus dijadikan sabar untuk tambah dapat ladang pahala nyampe surganya. Nggak ada penyesalan sama sekali, ya. Ini salah satu cara jalan bahagia yang paling mudah, ya. Mungkin segitu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan insyaallah akan dilanjutkan dari gurunda kita Ustaz Yunda. Silakan disiapkan catatannya, hatinya, untuk mendengarkan mutiara nasihat dari beliau ya. Tafadhol Ustazah. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Gimana teman-teman? Udah penuh catatannya? Ngantuk nggak? Ibu-ibu ngantuk nggak, Bu? Lumayan. Udah nyender ya, Bu ya. Saya udah perhatiin dari mulai saf pertama, mundur, nyaman. Sakit ya, Bu. Ya nggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Yang akhwat sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Pikirannya sehat? Dari alhamdulillahnya saya nggak yakin nih. Hatinya sehat? Insya Allah. Bapak gimana, hatinya sehat, Pak? Insya Allah ya. Baik. Apa sih tema kita hari ini, teman-teman? Jangan sampai dari tadi ngalur ngidul. Sebenarnya temanya apa sih hari ini? Apa? Lika-liku nikah muda. Ya. Lika-liku itu apa sih? Lika-liku itu apa? Hidup penuh. Si bapak ketahuan nih, suka dangdut ya. Kalau berbicara tentang lika-liku, ya artinya dalam kehidupan ini tidak selamanya mulus. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita pasti akan menjumpai yang namanya up and down. Apa? Up and down. Senang, sedih. Apalagi? Kecewa, bahagia. Apalagi? Nyaman, gelisah, dan seterusnya. Berbicara tentang lika-liku nikah muda. Kenapa saya ambil temanya nikah muda, bukan pernikahan? Pernikahan dini. Pernikahan dini mah lagu ya. Kenapa teman-teman? Karena yang di depan ini ya harus jujur, tidak lebih berpengalaman dari bunda-bunda yang hadir. Betul nggak? Iya. Tidak lebih berpengalaman dari bapak-bapak yang menyimak kajian pada sore hari ini. Tidak lebih berpengalaman kami. Karena usia pernikahan kami itu masih seumur jagung. 1 tahun pernikahan masih panggil ayang beb, sayang, cintaku, bidadari surgaku, masih gitu tuh. 2 tahun pernikahan masih bikin di kontaknya masing-masing apa? Pintu surgaku. Satu-satunya bidadari surga. Bunda sayang, ayah sayang. 2 tahun pernikahan. 3 tahun pernikahan nih kayak kita gini, masih anget-anget lah 3 tahun pernikahan. Panggilnya apa? Abi, Umi, Buya, Muya, sayangku, cintaku, baby. Masih gitu tuh. Mulai 4 tahun gimana? Udah mulai. Tadi sayangku, kunya dihapus. Jadi sayang aja. 5 tahun pernikahan gimana? Isi kontaknya gimana? Namanya? Bodoh amat, belum kayaknya 5 tahun tuh masih oke lah ya. 5 tahun ya Bu ya? Masih oke ya Bu 5 tahun. Ya Bapak gimana Pak? 5 tahun masih oke ya Pak? Masih hangatnya. Karena memang dikatakan ujian pernikahan itu ada di 5 tahun pertama. 5 tahun pertama inilah fase-fase menyesuaikan diri. Fase-fase kita menerima pasangan kita, fase-fase kita bisa memaafkan suami kita, memaklumi bagaimana kekurangan pasangan kita. 5 tahun pertama, dan tentu itu tidak mudah. Kalau yang berhasil melewati 5 tahun pertama dengan iman, isi kontaknya, nama kontaknya insya Allah tetap sayangku gitu. Tapi kalau misalnya 5 tahun pertama ini tidak berhasil dilalui dengan hati yang ridha, dengan iman kepada Allah, 6 tahun pernikahan, nama kontaknya berubah jadi apa? Bodoh amat, tukang nagih, tukang merajuk, rentenir, apalagi teman tidur, cuman itu doang. Ini yang saya sebutkan ini bukan diada-ada, tapi beneran ada. Kenyataan. Bapak nama kontak istrinya apa Pak? Gitu, coba kita tanya ya. Bapak udah berapa tahun menikah Pak?
50 tahun aturan Bapak yang duduk di sini gantiin kita ya Bu ya ya. Nah, Bapak nama kontak istri, namanya di HP Bapak apa? Enggak punya HP. Ibu deh, Ibu nama kontak suami. Nama kontak suami di handphone namanya apa? Punya juga. Oke, siapa yang menikahnya sudah lebih dari 5 tahun di sini? Ada yang lebih dari 5 tahun? Oke, kita tanya, Teteh, udah lebih dari 5 tahun, berarti sekarang masuk ke 6 tahun, Masya Allah, 7 tahun, Masya Allah. Nama kontak suami di handphonenya apa Teh? Apa tukang tagih Teh? Apa? Ayah, ayah aja. Mulai tuh, mulai ciri-cirinya tuh, ayah aja. Kalau misalnya dulu kan ayang beb gitu, atau ayah sayang, betul nggak? Iya, coba deh teman-teman yang pernah pacaran deh, ya. Gimana sih lebaynya orang yang pacaran, luar biasa kan? Sampai mau muntah, betul nggak? Apa namanya aja deh, nama kita di handphonenya atau nama dia di handphone kita apa? Honey, sweetie, baby, macem-macem ya. My darling, aduh udah kayak bedak baby ya my darling. Apalagi macem-macem kan? Ah itu ketika lagi kasmaran tuh, ya namanya macem-macem. Kalau sudah mulai berkurang dari sayangku menjadi sayang, dari sayang menjadi bodoh amat, ya, atau dari ayah sayang menjadi ayah. Nanti kita lihat tuh bagaimana pernikahan itu, apakah masih ada rasanya atau sudah hambar, bukan habis ya. Mungkin habis cintanya. Nah, berbicara tentang lika-liku nikah muda, tentu dalam pernikahan kami pun, karena saya akan men-share kepada teman-teman apa yang sudah kami lalui, bagaimana kami melalui itu semua, dan bagaimana agar pernikahan itu tidak terasa hambar. Ya kan, karena ini berbicara dengan kaula muda. Kaula muda itu kan seperti apa ya? Seperti api yang membara-bara, seperti siang yang penuh dengan cahaya terang. Dia pengennya berkreasi, dia pengennya sesuatu yang baru, penuh dengan energi. Itu berbicara tentang anak muda pasti kaitannya dengan itu semua, betul nggak? Iya. Maka bagaimana agar ketika menghadapi up and down dalam pernikahan ini kita bisa melaluinya dengan iman, ya, dengan perasaan ridho, agar pernikahan kita menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah, dan ad-da'wah. Ya, karena pernikahan itu tidak hanya memberi manfaat untuk kita saja, tapi nanti kita akan bahas bagaimana Rasulullah membuat perumpamaan bahwasannya seorang muslim, atau di beberapa redaksi hadisnya muttafaqun alaihi dikatakan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Nanti kita belajar dari pohon kurma. Tapi sebelum itu saya pengen cerita sedikit, boleh? Ya, kita santai aja. Saya sengaja buat tema ini supaya santai ya nih. Enjoy ya. Gini. Baik, 3 tahun yang kami lalui tentu nggak semuanya manis-manis, betul nggak, Bu ya? Gimana rasanya jadi suaminya atau istrinya? Boleh saya bongkar di sini ya? Enggak ya? Nggak boleh. Ya, 3 tahun pertama tentu tidak semuanya seindah yang kita bayangkan. Catat ya. Pernikahan itu tidak seindah yang kita bayangkan, tapi juga tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Pernikahan itu tergantung bagaimana cara kita menjalaninya dan menyikapinya. Ya, catat ya. Bagaimana cara kita menjalaninya dan menyikapinya. Ya bakalan hambar kalau misalnya dalam pernikahan itu kayak tadi, Ko Denis bilang, hanya saling menuntut. Pasti hambar banget tuh. Ya, pasti kalau melihat pasangan tuh udah kayak lihat rentenir. Nih kalau pulang pasti ditagih sesuatu nih. Harus begini, harus begitu, aku ingin begini, aku ingin begitu, betul nggak? Pusing, ya. Maka kita harus pahami dulu
pernikahan itu memang tidak seindah yang teman-teman bayangkan. Ini kalau jomblo, saya yakin banget pernikahan di benak jomblo-jomblo itu gimana? Kayak drama Korea. Yang setiap hari itu so sweet, unyu, ayang, baby, cinta, jangan bobo malam-malam kan gitu. Gak sehat untuk kamu. Nah, dalam pikiran jomblo itu, menikah itu manis-manis aja, betul gak? Iya. Gak kepikiran minyak, gas habis, kebutuhan pokok, belum kalau udah punya anak, token udah bunyi, macem-macem, belum mertua ya, dan macem-macem ya. Jadi kita harus menyiapkan diri. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Siapa di sini yang belum menikah? Rata-rata, Bapak mau 2 kali, Pak? Tiga, Masya Allah, semangat banget ya Bapak ya. Rata-rata di sini belum pada menikah ya. Coba angkat tangannya tadi yang belum menikah. Oke. Yang sudah menikah? Oh, saya juga ya. Baik. Yang sudah menikah? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti lebih banyak jomblo ya di sini. Oke. Biasanya kalau misalnya jomblo itu kalau udah menikah nih, saya kasih tahu faktanya. Kalau udah menikah, bicara nikah tuh pasti udah gini. Tapi kalau belum nikah, enak ya. Jadi Teh Yunda atau kayak akang-akang mungkin ada yang jomblo ya, enak ya. Jadi Ko Denis. Nah, biasanya itu hayalan para jomblo. Ya, padahal di dalam pernikahan itu tentu ada up and down. Saya pengen kasih 3 rumus ya yang harus kita persiapkan dalam menghadapi, dalam menjalani lika-liku pernikahan yang gak selamanya kita di atas, juga gak selamanya kita di bawah, gak selamanya juga kita bahagia, gak selamanya juga kita menderita. Ada 3 rumusnya. Rumus ini insya Allah kami berdua sudah amalkan. Makanya alhamdulillah atas izin Allah masih bersama, ya kan? Kalau udah nggak bersama, saya datangnya sendiri gitu ya teman-teman. Couple ya gitu. Ini termasuk menguatkan bonding loh di antara pasangan. Jangan salah teman-teman. Makanya saya suka ayo kopelan gitu ya. Itu termasuk nanti kalau kita bahas ilmu tentang pernikahan itu termasuk salah satu penguatan bonding dengan pasangan ya. Walaupun nggak boleh maksa ya. Pokoknya harus hijau. Saya nggak mau tahu harus hijau, nggak gitu juga ya. Itu namanya pemaksaan, penindasan, penjajahan dalam rumah tangga ya. Ingat ya teman-teman, nggak boleh ada penjajahan dalam rumah tangga. Baik. Intimidasi, benar Bapak kok tahu banget ya? Pengalaman apa gimana Pak? Baik, ya ada 3 rumus pasti yang insya Allah saya bersama Pak Denis masih mengamalkan ini, masih belajar dan akan terus belajar karena tentang pernikahan, nikah itu adalah ibadah terlama dan terpanjang seumur hidup kita. Ya, kita nggak bisa, mohon maaf, kita nggak bisa minta ganti suami kan? Ketika udah nikah. Kepikiran nggak pengen ganti suami? Ada aja yang kepikiran, tapi nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena karena pernikahan itu sakral. Ketika kita menikah, ketika saat-saat momen ijab kabul, ya, itu tidak hanya antara kita, pasangan kita, ataupun para wali, ataupun dengan orang tua kita, tidak hanya itu, tapi ada Allah yang menyaksikan itu semua. Ada malaikat yang riuh mendoakan kelanggengan rumah tangga kita. Jadi menikah itu adalah suatu proses ibadah terpanjang yang sakral. Gak boleh kita main-main. Fenomena hari ini yang paling membuat miris hati saya adalah baru menikah, bahkan prosesnya pun ta'aruf. 1 bulan, 2 bulan menikah pengen cerai. Banyak nggak? Dan yang lebih membuat miris hati saya adalah itu terjadi di kalangan para aktivis dakwah. Aktif dua-duanya berdakwah, tapi bercerai. Apa yang salah? Makanya kita mengusung tema ini gitu. Ya, apa yang salah? Dua-duanya beriman, betul nggak? Dua-duanya sering ngaji,
apa ya, cinta dengan Allah sama senang dengan Rasulnya, tapi bercerai, apa yang salah? Ya, iya. Coba teman-teman praktekkan 3 hal ini, ya. Yang pertama, dalam menikah itu rumusnya adalah 3M. Apa teman-teman? 3M. Ya, bukan 3 miliar. Bukan berarti ya kasih 3 miliar dulu dong baru saya bisa tenang dalam pernikahan ini. Nah, nggak boleh ya. 3M itu apa? Yang pertama, M yang pertama adalah menerima. Kita ini nggak boleh terlalu banyak menuntut, ya harus lebih banyak menerima. Ingat nggak? Tangan di atas lebih baik dan lebih mulia daripada tangan di bawah. Itu tidak hanya berlaku untuk konsep fakir miskin saja loh dengan para agnia. Tapi dalam konsep pernikahan kita juga harus mengutamakan itu konsep apa? Menerima artinya apa? Menerima kekurangan, menerima apa ya, ketidaksempurnaan pasangan kita, menerima ngoroknya, menerima kentutnya, menerima apa lagi? Gajinya yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, kita menerima, aktif menerima. Itu M yang pertama, ya. M yang kedua apa? Memaafkan. Coba deh saya tanya sama yang udah menikah, berapa kali pasangan kita buat salah dari mulai setahun pernikahan sampai tadi ada 7 tahun pernikahan ya teh? Ya teteh. Berapa kali memaafkan pasangan? Udah nggak terhitung. Sudah tidak terhitung. Karena kalau tidak saling memaafkan, udah nggak ada lagi yang namanya pernikahan. Betul nggak Pak? Iya. Tidak terhitung rasanya kita sebagai istri memaafkan suami. Tidak terhitung rasanya suami memaafkan istri. Karena kita ini bukan makhluk yang sempurna. Bukan makhluk sempurna. Kita bukan malaikat yang diciptakan untuk selalu taat. Namun kita juga bukan iblis yang menolak ketaatan. Kita adalah manusia. Allah berikan kita akal untuk bisa berpikir. Hari ini, oh saya salah. Maka kita minta maaf. Besok pasangan kita yang salah, maka kita bisa berpikir kalau memang masih sama-sama di jalur Allah, masih mencintai Allah, dia salah, maka kita memaafkan. Ya. Kalau nggak ada kata maaf di antara kita dengan pasangan nantinya, rumah tangga pasti bubar. Bubar tongkrongan. Ya, bubar tongkrongan. Sebulan 2 bulan ngikutin ego, udah pasti bubar. Biarpun dia habis Quran, mohon maaf. Biarpun dia sekalipun saya sendiri pun penceramah, ya. Biarpun dia ustadz-ustazah, tidak menutup kemungkinan bisa bubar tongkrongan. Kenapa? Karena kita enggan memaafkan pasangan. Sementara kita tahu kita tidak sempurna, pasangan kita pun bukan makhluk yang sempurna. Maka dengan ketidaksempurnaan itu tentu akan banyak kesalahan. Ya, maka kuncinya apa? Yang kedua, memaafkan. Kunci yang ketiga adalah mengulang-ulang sabar dan syukur. Ya, ini apa ya, konsep dasar banget menghadapi lika-liku nikah muda. Ya, karena saya nggak berbicara tentang pernikahan. Karena kalau berbicara tentang pernikahan sekali lagi udah pasti ibu, bapak, teteh yang ada di belakang yang harus duduk di sini, betul nggak? Iya, karena pernikahan mereka jauh lebih lama daripada pernikahan kami yang sedang menyampaikan. Alangkah tidak ahsannya kami menyampaikan nasihat tentang pernikahan. Maka yang di sini difokuskan adalah nikah muda, pernikahan muda, pasangan muda, ya. Pasangan muda itu sekitaran dari umur berapa? Dari mulai kisaran umur 17 tahun sampai kisaran berapa? 30 tahun, ya. Ya insya Allah ini yang para jomblo-jomblo itu umur-umur kita ya. Umur-umur kita. Kalau misalnya tadi ya yang ketiga apa poinnya? Mengulang-ulang syukur dan sabar. Ketika Pak Denis banyak kelebihannya, ya selama 3 tahun menikah dengan beliau banyak sekali kelebihannya. Bahkan
lebih banyak kelebihannya, nah gitu ya, lebih banyak kelebihannya. Maka ketika melihat kelebihan pasangan, jangan justru kita jadi ilfil. Ada loh yang melihat kelebihan pasangan justru ilfil. Kenapa? Karena dia pengen bersaing dengan pasangannya. Ada yang kayak gitu. Itu biasanya terjadi sesama para aktivis dakwah. Biasanya aktivis dakwah itu kan karakternya mandiri, tegas, kadang-kadang punya sifat ego yang tinggi, betul nggak? Nah, iya, ya. Kau tahu Teh Yunda? Iya, gitu ya. Nah, ketika kita bersaing dengan pasangan itu nggak akan dapat apa-apa, teman-teman. Ngelihat kelebihan pasangan aja kadang-kadang kita enek, betul nggak? Iya, dia kok pengennya show up terus ya. Kok Denis kok pengennya show up terus ya. Kok Denis kok pengennya ngartis terus ya. Jadi nggak suka. Kenapa? Karena pengennya bersaing. Maka apa yang bisa kita lakukan ketika melihat kelebihan pasangan yang begitu banyak? Maka yang harus kita ulang-ulang apa? Syukur. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur dengan kelebihan pasangan kita, maka Allah yang akan tambah kenikmatan kita memandang pasangan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur, udah jelas-jelas banyak kelebihannya, namun kita kufur, kita ingkari, kita hilang-hilangin tuh kelebihan suami kita. Ada gak istri yang ngilang-ngilangin kelebihan suami? Ada. Ya, dia menutup mata dengan semua kelebihan suaminya. Yang dia ingat apa? Saat-saat yang menyedihkan aja. Saat-saat suaminya yang apa ya, bikin dia menderita, yang diingat itunya doang. Maka dikatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Apa azabnya? Enggak langsung diazab kita, enggak teman-teman, tapi dijadikan hati kita tidak nyaman ketika berdekatan dengan suami. Itu lagi-lagi itu adalah azab yang paling pedih yang kita rasakan di dunia. Bagaimana mungkin ketika kita tinggal dengan seseorang di dalam rumah-rumah kita, namun kita nggak nyaman dengan kehadirannya? Bukankah rumah serasa neraka? Betul nggak? Iya, seharusnya rumah kita itu adalah baiti jannatin, rumahku adalah surgaku. Ketika suami kita belum pulang, istri merindu. Ada nggak yang usia 7 tahun pernikahannya masih merindu istrinya? Masih rindu nggak Pak kalau istri masih di luar gitu, pengen cepat-cepat pulang? Yang nggak punya, Masya Allah. Tenang Pak, banyak di sini Pak ya, saya doakan ya Pak, insya Allah. Ibu, ketika bapak misalnya lama pulang ya, teteh ketika misalnya suami lama pulang, masih ada perasaan rindu nggak menunggu-nunggu kedatangan suami? Masih nggak Bu? Masya Allah, apakah bapak berjodoh dengan ibu ya? Bapak bilangnya nggak ada istri, ibu bilangnya nggak ada suami. Masya Allah, inikah jodohku gitu ya? Teteh yang di belakang, ketika usia pernikahan sudah 7 tahun, ketika suami belum pulang ke rumah, masih ada perasaan menanti kehadiran suami nggak? Masya Allah, semoga curiga. Si bapak ini mah pengalaman ya Pak ya. Kalau masih ada perasaan debaran jantung, kemudian masih ada perasaan rindu, menanti-nanti kehadirannya, insya Allah itulah refleksi baiti jannati. Surga di rumah kita, kita menanti kehadirannya. Ada kan pasangan yang ketika suaminya nggak ada, dia malah seneng. Ketika suaminya ada, dia malah keluar. Ada kan? Atau kebalikannya, ketika istrinya nggak ada, seneng banget suami itu. Bisa main PS sepuasnya, bisa main game sepuasnya, bisa berantakin rumah sepuasnya. Ketika istrinya pulang, dia yang pergi. Ada kan? Ada. Berarti dia tidak nyaman tinggal di dalam surganya. Bagaimana mungkin pertanyaannya? Bagaimana mungkin seorang umatnya Rasulullah, cicitnya Nabi Adam, tidak nyaman tinggal di surga? Rumah-rumah kita dengan suami itu adalah refleksi surga. Bagaimana kita menciptakan surga di dunia, itulah di dalam rumah-rumah kita. Jadi kalau misalnya Ko Denis, kalau misalnya saya nggak ada perasaan rindu nggak? Pengen cepat-cepat pulang? Kecarian. Nih saya juga sama. Karena masih
3 tahun, nggak tahu deh gimana nanti kalau udah 4 tahun sampai 5 tahun atau seterusnya. Amin insya Allah ya, mudah-mudahan panjang umur. Ya itu yang ketiga, mengulang-ulang apa? Syukur. Jadi kalau ketemu sama kelebihan pasangan, apa sikapnya? Bukan enek, bukan apa cemburu. Kadang-kadang kan aktivis dakwah gitu tuh bersaing. Duh pasangan saya followernya udah banyak, saya juga harus gitu. Nggak perlu ya. Kita dengan pasangan ini ibaratnya adalah partner hidup. Bagaimana sih seharusnya seorang partner? Yaitu mendukung, mensupport, apalagi membantu, ya, saling mengisi kekosongan antara satu dengan yang lain, saling menutupi layaknya pakaian antara satu dengan yang lain. Itulah fungsinya partner hidup, ya. Bukan ketika kebaikannya muncul kita malah isok banget sih, nah, nggak boleh ya. Jadi ketika pasangan kita punya kelebihan, apa sikap kita? Mengulang-ulang syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kirimkan pasangan yang wajahnya ganteng. Karena pernah ada pasangan yang tersiksa ketika punya pasangan yang cakep. Percaya nggak? Percaya ya? Coba tanya sama Teh Yunda gimana perasaan kesan pesannya punya pasangan cakep. Itu benar-benar kalau tidak disikapi dengan syukur, tidak disikapi dengan sabar, mungkin tidak seindah yang teman-teman bayangkan. Karena punya pasangan cakep, tentu banyak peminatnya, bukan pemikatnya ya, peminatnya. Banyak peminatnya. Jadi ketika ada kelebihan pasangan kita, apa yang harus kita ambil sikapnya? Mengulang-ulang syukur, alhamdulillah Allah anugerahkan wajahnya bagus. Jadi kalau kondangan saya nggak malu, gitu ya. Alhamdulillah dia juga cerdas ilmu agamanya, bersyukur. Jadi kalau di rumah bisa sambil halakoh. Terus ulang-ulang syukur. Syukur itu nggak mesti alhamdulillah, alhamdulillah enggak. Tapi memurojaah apa saja kelebihan dan kebaikan pasangan itu bentuk syukur, mengingat-ingat apa saja kebaikannya dia, apa saja kelebihannya dia, ya. Karena kalau kita mengingat-ingat kelebihan, insya Allah itu menumbuhkan rasa cinta. Dan kebalikannya, kalau kita hanya sibuk mengingat-ingat kekurangan pasangan, itu menumbuhkan benci. Hati-hati ya, yang suka ngedumel di dalam hati, yang lain gak tahu tapi Allah tahu. Ngedumel dalam hati pasangannya mah gak tahu, tapi dia ngedumel dalam hati. Nyebelin amat sih, ya ampun, mending gak bisa dibilangin. Terus aja gitu. Kalau kita terus-terusan ngedumel di dalam hati, hati-hati, itu bisa menumbuhkan rasa benci kepada pasangan. Hati-hati, ya. Maka kalau ada kelebihan pasangan kita, kita syukur. Kalau ada kekurangannya, kita apa? Sabar. Udah. Bahkan sabar ini tidak hanya untuk pernikahan kan, tapi dalam kehidupan, kunci utama dalam hidup ini apa sih? Sabar. Betul nggak? Iya. Lagi nggak ada, ya sabar. Lagi ada, ya syukur. Betul nggak? Iya. Cuman 2 itu aja. Dalam kehidupan rumah tangga pun sama. Ketika pasangan kita muncul jelek-jeleknya, nah, muncul sesuatu yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, betul nggak? Iya, saya pengen share deh. Kehidupan rumah tangga itu, ya, ketika kita belum menikah dengan dia, kadang-kadang kita ngelihat dia itu adalah sosok yang sangat sempurna, betul nggak? Ini teman-teman, kalau misalnya ketemu sama doi, yang mungkin teman-teman taksir, atau yang mungkin teman-teman doakan di dalam sepertiga malam, ada nggak? Nah gitu, pasti teman-teman bayangannya apa? Dia ikhwan yang cakep banget, dia ikhwan yang perfect banget, dia ikhwan yang udah paket komplit banget, betul nggak? Iya. Kok tahu Tayunda? Saya juga dulu gitu. Iya, ketika ngelihat apa, perfect banget, sempurna banget gitu ya. Tapi kita lupa bahwasannya dia itu manusia. Ya, ketika terjadi realita, ya misalnya, oh cakep, kalau cakep berarti butuh perawatan. Misalnya nih, Ikhwan naksir sama kita, ya naksir sama teteh deh, ya teteh yang kerudung warna Milo misalnya. Dia udah apa ya nyebut-nyebut nama teteh dalam doa.
Masya Allah, itu yang kerudung Milo jangan sampai lolos kan gitu. Begitu dia bangun sepertiga malam, langsung yang dia ingat kerudung Milo, ya Allah. Ya Allah, udah nggak mau yang lain. Saya udah ketemu yang paling klop kerudung Milo, ya Allah. Udah terus aja gitu. Ya, kerudung Milo, kerudung Milo. Kenapa? Karena sepenglihatan matanya, kerudung Milo udah paling top. Betul nggak? Iya. Ketika menikah, pasti muncul yang namanya sifat-sifat asli. Ya, banyak. Coba tanya sama kodeni saya sebelum nikah, itu pendiam. Begitu nikah, bawel. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita ngelihat sebelum menikah itu seseorang yang sangat perfect. Begitu menikah, begitulah proses-proses pengenalan, proses-proses penerimaan, proses-proses pemakluman terhadap pasangan kita. Ya, ketika kita tahu, oh ini yang aku minta nih, kerudung Milo, cantik banget aslinya, Masya Allah, cantik banget. Begitu dia buka masker, makin cantik. Ternyata pas nikah, ngomel tuh suaminya, pantesan cantik, skincare-nya aja 1 juta. Mulai tuh kan, mulai. Tuh, kalau nggak menerima bagaimana tuh? Udah bubar tongkrongan yang tadinya disebut-sebut dalam doa. Pokoknya kerudung Milo ya Allah, dikasih kerudung hitam juga nggak mau. Kerudung merah enggak, kerudung Milo. Begitu dapat kerudung Milo beneran cantik. Sesuai ekspektasi, tapi begitu tahu, Akang, boleh beliin skincare aku enggak? Iya boleh, karena cantik yang minta. Begitu datang ke toko skincare-nya, berapa totalnya? 1.500.000. Astagfirullahaladzim. Mendadak itu istrinya yang cantik jadi jelek. Kenapa? Karena kantongnya terkuras. Kalau itu sekali 2 kali oke. Tapi kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan itu di luar dari batas kemampuan ekonomi finansial suami kita, pasangan yang tadinya dianggap yang paling sempurna, paling cantik, bisa jadi menjadi seseorang yang paling jelek dan menjebalkan. Betul nggak? Ya. Jadi gitu ya teman-teman. 3 rumus ini harus benar-benar berusaha kita belajar lagi, belajar, terus belajar lagi. Terus karena pernikahan itu adalah tentang belajar. Belajar menerima, ayo terima, terima, terima. Dia nggak sempurna kok. Saya pun nggak sempurna, ya. Yang kedua apa? Maafkan, maafkan, maafkan. Maafkan, karena kita juga sering dimaafkan Allah, betul nggak? Iya, ya. Kalau kita aja banyak dosa dari mulai kita balik sampai sekarang banyak banget dosa kita, Allah tetap maafkan. Maka siapa kita yang tidak mau memaafkan kesalahan pasangan? Maafkan, maafkan, maafkan. Kemudian apa? Ulang-ulang, sabar, sabar, sabar. Ulang-ulang, syukur, syukur, syukur. Ya, karena dengan 3 hal ini kuncinya, 3 hal ini insya Allah akan membantu sekali kita mengalami fase-fase perkenalan dengan pasangan kita. Ya, saya pernah baca itu bukunya Barakallahu Laka wa Baraka Alaika dari Ustadz Salim Afila. Siapa yang pernah baca teman-teman? Ada yang pernah baca nggak? Itu saya rekomendasiin banget deh buat teman-teman yang nanti mau membina keluarga baru, keluarga muda. Saya rekomendasi banget bukunya, karena saya awal menikah juga baca itu. Ya, tentang adab-adab berhubungan, bagaimana nanti merespon malam pertama seperti itu ya, karena kan kalau yang ta'aruf, kalau yang terjaga kesuciannya, dia sangat tabu untuk membicarakan hal itu. Di buku itu dikupas secara syar'i sesuai dengan Islam, yang itu membantu sekali untuk kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangga. Itu untuk pasangan baru, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, 3 hal itu insya Allah kita amalkan, ya. Nah, kemudian apakah ketika kita mengamalkan itu masalah akan hilang, Teh Yunda? Hilang nggak masalahnya? Enggak. Masalah dalam pernikahan baru apa aja? Coba saya tanya deh ya sama suami saya, karena kan beda ya perspektif dari laki-laki sama perspektif dari perempuan. Kita pengen kupas secara apa ya, real fact gitu, secara nyata, lika-liku yang dihadapi Ko Denis ketika awal-awal pernikahan yang dimulai dari nol, teman-teman. Bayangin ya,
Kami menikah itu ya awalnya tuh dari nggak punya apa-apa, dari jualan kaos kaki, teman-teman bayangin. Kaos kaki 10.000 itu jualan itu. Dari mulai dari nol. Ya, dari mulai tidak sama-sama mengenal. Saya nggak kenal Kodenis nggak kenal saya gitu. Itu kan rumit, itu kan berat ya. Menerima seseorang yang baru dalam kehidupan kita. Menerima dua watak yang berbeda dalam satu wadah, itu sulit teman-teman. Jadi coba kita tanya dari Kodenis dulu ya, kira-kira nih lika-liku, mungkin ujian, masalah, perasaannya seperti apa pertama kali menikah, apa yang dihadapi, apa yang dirasakan. Kita cari dari segi Ikhwan dulu ya. Nanti saya coba jelaskan dari segi akhwatnya. Silahkan Kak Denis. Kalau ngomong sama orang soleh sebenarnya kebaikan ya. Kak Denis jangan langsung soleh Kak Denis. Apa pasti ada ya ketika misalnya masalah ekonomi itu udah pasti teman-teman ya, kita nggak boleh menutup mata ya. Masalah ekonomi itu ketika untuk pasangan muda ya, masalah ekonomi, masalah tinggal di mana, nah itu nggak bisa dipungkiri, itu sesuatu fakta yang kita harus siapkan ilmunya ya. Kalau dari segi Kodenis nih, apa nih kira-kira yang apa ya, lika-liku yang dihadapi setahun pertama, 2 tahun pertama, masuk 3 tahun pertama. Mungkin 3 tahun pertama udah mulai nyaman, tapi setahun pertama itu tahap pengenalan. Ya kalau dari Kodenis nih, dari segi laki-laki, mungkin kan laki-laki itu sebagai apa sih yang mencari nafkah? Bagaimana lika-likunya, perasaannya, nah seperti itu. Agar apa? Ini jadi pembelajaran bagi nanti calon istri. Jadi kita teh tahu bagaimana perasaan suami, apa yang dirasakan para kaum Adam, supaya para kaum Hawa ini sadar dan berhati-hati, gitu ya. Coba silakan Kak Denis. Belajar sabar, praktekin ilmu sabar terkait kata-kata wanita itu kan terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, dikerasin apa ya, didiamin bengkok terus. Jadi benar-benar kenapa Allah bilang wasta'in bisabri wassalah, sabar itu bukan pasrah, beda ya. Sabar ini aktif, sabar ini bisa benar-benar menjadi solusi yang menenangkan. Yang kalau misalkan karena kesabarannya, ketika sesuatu terjadi menjadi masalah. Untuk rezeki, alhamdulillah Allah selalu cukupi. Paling yang menjadi kendala juga adalah terkait kewajiban menyediakan tempat tinggal, ya. Karena waktu itu ada niatan untuk sampah sering banyak bakti sama orang tua juga. Karena saya dari lulus SMA udah tinggal di rumah. Lulus SMA 2009 ya. Kuliah 3 tahun, terus di Jakarta setahun, di Thailand 3 tahun lebih. Jadi tinggal di rumah itu lama. Jadi ada sambil bakti dulu di rumah orang tua. Nah sedangkan memang harusnya disediakan untuk tempat bernaung bagi berdua. Seperti apapun aksannya memang bisa dengan orang tua, ya. Jadi paling ketika mencoba bersabar terhadap satu tulang rusuk, nah ini harus bersabar memadukan dua tulang rusuk. Sekarang tulang rusuknya ayah atau tulang rusuknya ibu, wah, semuanya jadi amal soleh, tentu jadi kebaikan. Tapi benar-benar perlu tuntunan agama. Karena kalau nggak punya tuntunan agama, semuanya disikapi pakai sok dewasa, pakai sok jadi udah cerdas, punya solusi sendiri, nggak pakai solusi dari agama, malah timbul keburukan yang lain. Benar-benar di sini jadi bukti bahwa makin ngikutin apa aturan Allah, maka malah makin jadi solusi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita dapat on point ya, sebuah kesimpulan. Bagi laki-laki mungkin yang dipikirkan pertama kali mungkin ketika menikah mau tinggal gimana, betul nggak? Jadi kadang-kadang kita ini harus tahu isi kepala pasangan ya, calon suami. Kadang-kadang mereka tuh juga mikir gitu, mau misah tapi ngelihat tabungan belum cukup gitu.
Mau coba KPR tapi imannya menolak karena ada ribanya kan gitu. Maka kenapa tadi saya nanya itu bukan untuk apa-apa tapi untuk kita benar-benar tahu gitu ya. Bahwasannya isi kepala kita ini beda kok. Betul nggak? Suami mikirnya bagaimana menyiapkan rumah untuk para bidadarinya, untuk anaknya, untuk istrinya gitu ya. Nah, kadang-kadang perempuan apa yang diinginkan ketika awal-awal menikah? Perhatian, kasih sayang, apalagi? Perhatian, kasih sayang, apalagi teman-teman? Ya, itu yang perempuan butuhkan ketika awal-awal menikah. Makanya di dalam buku karya Ustadz Salim Afila itu dikatakan begini. Ada beberapa bagian bab yang saya garis bawahi di situ. Yang pertama, ada cinta dalam ta'aruf. Jadi sebenarnya ta'aruf sejati bagi dua orang yang tidak saling mengenal ini adalah ketika menikah. Nanti ketika menikah, disitulah baru kita benar-benar ta'aruf, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ya, baru tahu kita kalau misalnya, oh ternyata selama ini dia tuh nggak suka makanan ini. Oh ternyata dia tuh nggak suka orang yang begini. Oh dia ternyata disiplin banget. Kan itu kelihatan ketika sudah tinggal bersama. Betul? Iya. Ya, maka ketika kita menikah, kita benar-benar harus menyiapkan diri kita, memahami bahwasannya pasangan kita itu berbeda dengan diri kita. Pikiran kita tidak sama dengan pikiran pasangan kita. Ya, kayak tadi perempuan itu butuhnya pengertian, kasih sayang di awal-awal menikah. Sementara suami sudah kepikiran rumah, bagaimana nanti uang bulanan, bagaimana nanti bla 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 dan seterusnya. Ya, kita memiliki dua pikiran yang berbeda. Bagaimana menyikapi hal itu kan gitu. Bagaimana menyikapinya? Ya, tentu ketika kita menikah kita harus paham lagi visi misi pernikahan. Visi misi pernikahan. Contoh, suami kita pengen memberikan yang terbaik, ya. Kita pun pengen diberikan yang terbaik dan ingin memberikan yang terbaik. Ketika misalnya suami tabungannya belum cukup untuk menyediakan kita tempat tinggal, bagaimana sikap wanita solehah? Bersabar. Walaupun sabar itu nggak mudah, Tayunda, iya tahu gitu ya. Cuman apa yang bisa kita lakukan lagi selain bersabar? Ya, tidak akan rugi orang yang bersabar dan tidak akan celaka orang yang mengangkat tangan. Saya ingat betul ketika awal-awal menikah, tentu itu ada masa-masa penyesuaian yang sangat tidak mudah. Ya, maka ketika itu guru saya menasehati, tidak akan celaka orang yang selalu mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak akan membiarkan ketika kita mengangkat tangan memohon kepada Allah lalu kita dibiarkan pulang dengan tangan kosong, Allah nggak akan biarkan. Jadi kita nggak akan celaka selama kita punya doa. Ya, jadi doa lagi, ya Allah dekatkan hati kami. Ya Allah persatukan kami dengan iman. Ya Allah bantu agar kami saling mengenal, saling memahami. Terus ulang-ulang doa. Tidak akan celaka orang yang punya doa. Jadi memang dalam pernikahan tentu imannya juga harus kuat. Imannya juga harus dikuatkan lagi, dikuatkan terus kuatkan iman. Karena kalau misalnya nih saya pernah buat perumpamaan ya ke teman-teman semuanya, tahu segitiga enggak? Ya, piramid segitiga. Nah, coba teman-teman gambar di situ piramid atau segitiga, taruh Allah di atas, ya di ujung piramidnya ya Allah. Kemudian ini istri kita, kemudian ini suami, ya. Nah, coba teman-teman lihat lagi kalau misalnya ya pasangan itu saling jauh ke Allah, saling nggak ada yang mendekat ke Allah. Lihat bagaimana jarak segitiga. Segitiga itu kan bentuknya begini, ya. Kalau dua-duanya tidak mendekat ke Allah, si istri jauh jaraknya dari Allah, suami jauh jaraknya dari Allah, bagaimana keadaan keduanya? Sangat jauh, tidak mesra, tidak nyaman. Karena apa? Karena dua-duanya jauh dari Allah. Coba teman-teman perhatikan lagi piramid tadi. Istri berjalan mendekati Allah.
Suami berjalan mendekati Allah. Bertemu nggak mereka di ujung piramid? Bertemu. Kehidupan rumah tangganya menjadi nyaman. Kehidupan rumah tangganya menjadi sakinah, tenang, tentram, adem, nyaman sekali. Kenapa? Karena memang berusaha dua-duanya mendekat ke Allah. Itu kuncinya. Ya. Maka kunci yang paling utama itu memang iman, teman-teman. Ya, maka ketika kita berumah tangga, ketika keburukannya muncul, tentu kita harus sadari bahwasannya segala yang terjadi itu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Ketika keburukannya muncul, mungkin itu ujian sabar untuk diri kita. Ketika kelebihannya muncul, mungkin itu ujian syukur untuk kita. Ya, kita coba belajar dari keluarga Imran. Ya, keluarga Imran, di sini ada bukunya Ustadz Budi Ashari dalam Sentuhan Parenting. Ya, saya suka banget di judul ini dikatakan keluarga Imran untuk keluarga kita. Imran itu nabi bukan? Bukan. Ya, tapi disejajarkan dengan keluarga nabi. Masya Allah sekali. Imran itu bukan nabi, tapi disejajarkan dengan keluarga nabi. Kenapa? Coba kita lihat. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa uswatun hasanah hanya disematkan untuk kedua nabi ini. Yang pertama apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nabi apa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi ternyata ada yang menarik dari ini semua. Ada satu keluarga istimewa yang bahkan keluarga ini diabadikan di dalam Al-Quran. Surah apa? Ali Imran. Ali itu artinya keluarga. Kalau misalnya di dalam Al-Quran, Muhammad pakai Ali Muhammad atau Muhammad aja? Muhammad aja, berarti menceritakan tentang Muhammad. Ibrahim ada alinya atau Ibrahim aja? Ibrahim aja. Tapi kalau Imran pakai ali atau tidak? Pakai. Berarti di sini mengangkat Ali itu keluarga, mengangkat keluarga Imran. Imran ini bukan nabi, tapi kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Apa yang menarik dari keluarga Imran yang bisa kita ambil? Nah, di sini Ustadz Budi Ashari menjelaskan bahwasannya satu-satunya keluarga yang dipakai untuk menjadi nama surat di dalam Al-Quran hanya satu, yaitu surat Ali Imran, keluarganya Imran. Tidak ada surat Al-Quran yang menggunakan nama keluarga kecuali surat Ali Imran, keluarganya Imran. Inilah keluarga biasa, keluarga dari manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Maka apa hikmahnya? Yunda, nggak mungkin kita bisa jadi keluarga kayak Rasulullah, nggak mungkin kita bisa jadi kayak Khadijah, nggak mungkin suami kita bisa kayak Muhammad. Kata siapa nggak mungkin? Imran itu bukan nabi, betul nggak? Imran itu keluarganya keluarga biasa, sama seperti kita. Berarti ini memberikan kita semangat kalau keluarga kita bisa seperti keluarga orang-orang soleh. Sebagaimana kita coba baca Quran surat Ali Imran ayat 33. Silakan Kak Denis izin dibacakan Quran surat Ali Imran ayat 33. Silakan yang ada mushafnya, silakan dibuka ya. Surat ketiga Ali Imran ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa-masa. Perhatikan kata keluarga. Masya Allah, keluarga. Sesungguhnya Allah telah memilih siapa aja? Yang pertama, Adam, Nuh, dan dua keluarga. Kalau tadi hanya Adam, Nuh, dan dua
keluarga. Dua keluarga itu siapa saja? Yang pertama keluarga Ibrahim, yang kedua keluarga Imran. Ibrahim Nabi bukan? Nabi. Imran Nabi bukan? Bukan. Tapi Allah melebihkan di antara segala umat Adam, Nuh, dan dua keluarga, yaitu Ibrahim dan Imran. Di dalam ayat ini Allah memilih di atas segala umat dua nabi, yaitu yang pertama Nabi Adam dan Nabi Nuh, serta dua keluarga, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, untuk dijadikan hikmah bagi kita semua, bahwasannya ada keluarga ideal padahal dia bukan nabi, hanya orang biasa. Tapi karena dia menjadi orang biasa yang bertakwa kepada Allah, dia menghasilkan anak yang bertakwa. Siapa anaknya Imran? Masya Allah, Bunda Maryam. Karena orang tuanya bertakwa, menghasilkan anak yang bertakwa. Karena orang tuanya bertakwa, anaknya bertakwa. Ketika anaknya bertakwa, dia melahirkan siapa, Bunda Maryam? Nabi Isa alaihi salam. Dari keturunan biasa, bukan nabi, bukan rasul, menghasilkan siapa? Nabi Isa alaihi salam. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jangan kita menutup mata seolah-olah Teh Yunda kan memang dakwah sama suami, ya wajar kalau keluarganya soleh-soleh. Enggak, teman-teman. Kita dulu dalam kubangan dosa. Teman-teman yang udah baca bukunya Kodenis tahu betul bagaimana masa lalu beliau. Teman-teman mungkin gak tahu siapa saya, tapi kalau teman-teman tahu siapa saya di masa lalu, mungkin gak ada yang mau mendengarkan saya hari ini. Jadi jangan insecure, jangan rendah diri menganggap, ya udahlah, saya mah biasa-biasa aja, ya udahlah keturunan saya mah ya biasa-biasa aja. Enggak, teman-teman. Ketika kita menjadi orang yang ikhlas, bertakwa kepada Allah, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Ketika kita beribadah menyembah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, Allah yang akan menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga mukminin, keluarganya orang-orang beriman. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya. Nanti ketika walaupun masih pasangan muda, mungkin nggak jadi keluarga panutan, mungkin. Jangan insecure, iya saya mah masih muda, ya saya mah udah ngikut aja. Enggak, teman-teman. Kunci perubahan masih ingat nggak, ada 3 hal. Dimulai dari diri, dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari sekarang. Ya, ketika teman-teman mau memilih jodoh, ya, itu mulai dari diri kita loh. Bagaimana kita udah benar-benar takwa nggak ke Allah? Karena jodoh itu adalah cerminan diri. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, begitu seterusnya. Maka ketika teman-teman dalam hal perihal mencari jodoh, jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Jadikan diri kita. Karena kunci perubahan itu ada dari diri toh. Iya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Masih ingat gak ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu sendiri yang tidak mau berubah. Allah nggak akan ubah adat istiadat dalam keluarga kita. Allah nggak akan ubah bagaimana pasangan kita kalau kita yang tidak berubah. Pengen suami yang solih, ya harus jadi soleha dulu. Pengen suaminya baik ke orang tuanya, ya kita harus baik sama orang tua kita dulu. Pengen suaminya mandiri, ya kita mandiri dulu. Karena jodoh itu adalah cerminan diri. Coba deh bercermin bagaimana diri kita, begitulah cerminan jodoh kita, ya. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwasannya kita pun bisa menjadi keluarga dari golongan orang-orang soleh. Tidak menutup kemungkinan bagaimanapun masa lalu kita, siapa kita di masa lalu, tidak menutup kemungkinan kita bisa membina rumah tangga seperti rumah tangganya para nabi dan rasul, insya Allah, ya. Nah, tentu ada banyak pesan ya dari keluarga Imran. Ya, di sini dijabarkan oleh Ustadz Budi di antara pesan yang sangat penting tersebut. Yang pertama, jangan beralasan dengan Nabi Nuh.
ketika gagal mendidik anaknya. Nabi Nuh itu gagal mendidik anaknya. Kenapa? Karena ketika ada banjir bah, anaknya ikut nggak ke perahunya? Nggak ikut, ya. Jadi ketika kita gagal nih, misal teteh ibu yang udah punya anak, anakku susah diatur, aku mah udah gagal. Tapi memang ya nggak apa-apa, toh Nabi Nuh juga gagal. Jangan gitu, ya. Jangan ambil dalil yang seperti itu perumpamaannya. Ya, di sini dikatakan jangan beralasan dengan Nabi Nuh ketika kita gagal mendidik anak nantinya. Sebab Allah telah menegur Nabi Nuh saat dia tidak sanggup membimbing anaknya hingga mau naik ke bahtera perahu bersama orang-orang beriman. Itu surahnya sedih banget. Coba kita dengar ya. Coba Ko Denis izin dibacakan Quran surat surat Hud ayat 46. Ini sedih banget. Kalau teman-teman buka YouTube itu Syekh Misyari Rasid baca Quran surat Hud ini sedih banget deh. Karena di situ menceritakan Nabi Nuh itu berteriak manggil anaknya, sini naik, ayo nak naik. Ini bentar lagi banjir itu akan akan besar gitu, akan terjadi banjir bah, semuanya akan tenggelam. Saking cintanya seorang ayah kepada anaknya, terus aja dipanggil sini nak gitu. Itu sedih banget. Seperti surah perpisahan antara seorang anak dengan ayahnya. Coba silahkan teman-teman disimak Quran surat Hud ayat 46. Yang 46-nya itu ketika Allah menegurnya, perpisahannya itu dari ayat 41, 42. Dari 41. Ya. Ini terkenal ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Ini perpisahannya ya dari ayat 41. Nabi dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika semua itu masuk, kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang yang gelombangnya sebesar laksana gunung-gunung, ombaknya setinggi gunung. Dan ketika itu Nabi Nuh menyadari anaknya tidak ada di kapal, maka Nuh memanggil anaknya. Ketika ia melihat anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kau bersama-sama orang-orang kafir. Dan anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang di antara keduanya. Maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Masya Allah, tabarakallah. Ya bunaya, ya rekam. Ini seperti apa ya, surah perpisahan. Kalau saya dengar ayatnya benar-benar sedih banget. Karena seperti ini momen terakhir banget seorang ayah ngelihat anaknya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan lagi kecuali Allah. Seorang ayah yang sudah berusaha mati-matian berdakwah ke anaknya, namun anaknya enggan beriman kepada Allah. Ya bunaya, ya rekam, naik anakku. Wahai anakku, naik, ayo naik ke kapal. Tapi anaknya berkata apa? Gak usah, biarin saya di sini. Surah perpisahan antara ayah dan anak. Makanya ketika kita gagal mendidik anak-anak kita, jangan kita pakai dalil Nabi Nuh pun gagal. Jangan kayak gitu. Karena di dalam Quran surat Hud ayat 46-nya, kita langsung saja, Allah sudah menegur. Allah saja sudah menegur Nabi Nuh. Maka kita nggak boleh pakai dalil lagi, Nabi Nuh aja anaknya nggak beriman, ya siapa kita? Nggak boleh gitu ya. Itu perumpamaan yang salah. Nggak boleh gitu teman-teman.
Cara menggunakan ayat-ayat Allah, mengaplikasikannya itu bukan seperti itu. Tapi kita lihat, ketika memang Nabi Nuh gagal mengajak anaknya beriman kepada Allah, itu sesuatu yang sudah ditegur oleh Allah. Coba buka Quran surat Hud ayat 46. Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Anakmu bukan termasuk keluargamu. Yang dijanjikan akan diselamatkan, anaknya tidak dijanjikan akan diselamatkan. Kenapa? Sesungguhnya ia adalah perbuatan yang tidak baik." Ditegur oleh Allah. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ditegur nggak oleh Allah? Ditegur. Kenapa? Karena Nabi Nuh, ya bagaimana kasih sayang seorang ayah toh kepada anaknya? Ya walaupun Nabi Nuh tahu anaknya tidak beriman, tapi bagaimanapun itu adalah darah dagingnya. Ya Bunaya Yarkam, berharap Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh melas terus kepada anaknya, ditegur oleh Allah. Kamu jangan kayak gitu, kamu jangan jadi orang yang tidak berpengetahuan, kata Allah. Kamu jangan jadi orang yang tidak mengetahui suatu hakikat. Karena Allah maha mengetahui sedang kita tidak mengetahui. Kenapa anaknya tidak beriman? Sekali lagi bukan karena Nabi Nuhnya yang tidak soleh. Tapi sekali lagi itu untuk menjadi hikmah bagi kita semuanya. Para nabi dan rasul itu kisahnya untuk menjadi ibrah bagi umat Rasulullah Muhammad SAW. Teguran ini Allah sampaikan kepada Nabi Nuh setelah Nabi Nuh bertanya kepada Allah, mengapa anak saya ikut ditenggelamkan ya Rob bersama orang-orang kafir sementara saya nabi. Dia nanya ke Allah, ya Rob saya teh nabi. Tapi kenapa anak saya ikut ditenggelamkan? Langsung Allah jawab, kamu jangan seperti orang yang tidak berpengetahuan. Maka apa hikmahnya? Ketika kita salah dalam mendidik anak, nggak boleh pakai dalil Nabi Nuh salah juga dalam mendidik anaknya. Tapi kita mengupayakan bagaimana cara mendidik anak sehingga anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Kita cari caranya dari mereka yang berhasil mendidik anaknya seperti keluarga Imran, ya. Kita lihat lagi dari Quran surat Imran tadi ya. Yang kedua, jangan berkata bahwa keluarga kita tidak bisa mulia seperti keluarganya para nabi. Ya, kita kan sering ya, ilmu agama saya mah standar, pasangan saya standar, hafalan saya standar, ya paling jadi keluarga biasa-biasa aja. Jangan berkata bahwa keluarga kita tidak bisa menjadi mulia seperti keluarga para nabi, karena ternyata keluarga Imran yang merupakan keluarga manusia biasa pun bisa menjadi sejajar dengan keluarga nabi, karena para nabi diutus untuk menjadi pembimbing dan teladan bagi manusia. Dan masih banyak lagi ya. Sedikit ini azan karena 3 menit lagi. Silahkan nanti teman-teman kalau misalnya pengen nambah sakofah tentang kehidupan nikah muda, boleh deh dibaca itu buku Barakallahu Laka. Nanti teman-teman akan tahu bagaimana lika-liku. Di situ dikatakan ada cinta dalam ta'aruf, ada cinta di kendaraan, ada cinta di panggung dakwah, ada cinta ketika ujian, terus aja gitu. Kenapa? Karena kalau kita mampu menyikapi setiap badai, setiap lika-liku dalam kehidupan, teman-teman pernah naik roller coaster nggak? Ketika teman-teman makin takut, seharusnya teman-teman makin berpegangkan sama tempatnya masing-masing atau berpegang sama pasangan, betul nggak? Seperti itulah lika-liku dalam nikah muda. Nikah muda itu up and down banget, kayak naik roller coaster. Spot jantung teman-teman. Kayak gitu. Tapi makin kita jantungan, kita makin saling berpegangan tangan. Jangan sampai kita tuh kehidupan rumah tangganya flat, kayak lagi naik kereta kelinci. Tahu naik kereta kelinci? Ya udah jalan santai, gak ada rintangan. Justru itu tidak menambah ikatan di antara keduanya. Tapi kalau kehidupan rumah tangga kita nikah muda, tentu dalam kondisi finansial yang belum stabil,
Ya semuanya harus diupayakan, tapi kalau kita tetap mengandalkan Allah, maka Allah yang akan menolong pernikahan kita, insya Allah. Baik teman-teman, karena waktunya sudah mau azan, kita tutup ya dengan sama-sama beristighfar 3 kali, membaca doa kafaratul majelis dan juga hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, kepada Allah kami mohon ampun, kepada teman-teman semuanya kami mohon maaf lahir batin. Segala kesempurnaan dan kebaikan datangnya dari Allah, segala kekurangan dan ketidaksempurnaan datangnya dari diri kami pribadi dan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.